Alhamdulillah, Alhamdulillah al-Malik al-Jiyad. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi walidi Ahmad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri sabat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-munazzahu 'anil ismiya wal jihad wal zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Fa ya ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi al-manan. Al-qa'id fi kitabihi al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada Jumat ini kita selalu dan senantiasa mengingat akan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya. Tentu ini akan memberikan motivasi kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwa inilah sepaling-paling baik bekal yang akan kita bawa ke akhirat untuk menghadap Allah Jalla Jalaluhu. Wa tazawwadu fa inna zad taqwa, fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalilah diri kamu semuanya, maka sepaling-paling baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan hadirin semua, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang penting saat ini, kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin di Palestina senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan, diberikan kemenangan para tentara-tentara mujahidinnya di dalam menghadapi genosid kaum Zionis Israel. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebentar lagi kita akan menghadapi pemilihan umum serentak tahun 2024. Tanggal 28 November akan dimulai kampanye secara nasional dan berakhir pada tanggal 10 Februari. Dan tanggal 14 Februari tahun 2024 akan dilaksanakan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan legislatif dari DPR pusat, provinsi, dan juga DPRD daerah, dan juga DPD secara serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Tentu kita semua sudah melihat dan membaca baik di media cetak maupun media elektronik perbincangan seputar tentang demokrasi, pesta demokrasi, perbincangan tentang elektabilitas
tentang survei dan lain sebagainya. Perbincangan tentang pilihan-pilihan. Tentu saja ini sangat bagus karena ini adalah sebagai bagian dari demokrasi yang kita anut di Indonesia, di Republik ini. Tetapi kadang-kadang yang perlu kita prihatin dan waspada bahwa kebincangan baik di dunia nyata maupun di dunia maya atau di media sosial, seringkali kita mendapati sesuatu yang sifatnya hoax, bahkan mengacu kepada fitnah dan karakter assassination, pembunuhan karakter. Oleh karena itu kita harus mengembalikan kondisi itu. Kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi fakarihtumuh ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh fattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka buruk. Sesungguhnya prasangka buruk itu adalah dosa besar. Wala tajassasu, dan jangan kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan juga kamu melakukan ghibah di antara sebagian kamu. Apakah kamu suka memakan bangkai saudara kamu sendiri? Pakar itu tentu itu sangat menjijikkan bagi kamu. Inna wattaqullah, takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi Taubat dan Maha Penyayang. Hadirin, prasangka buruk atau dhon ini seringkali terjadi pada saat-saat mulai ada kampanye, mulai dari bahkan sebelum ini menjelang nanti pemilihan presiden atau calon legislatif. Bagi para pemuja atau pencinta pilihannya, tentu itu adalah baik. Jangan sampai dia memilih orang yang baik menurut dia, lalu dia menjelekkan orang lain yang dia tidak pilih. Nah, ini tentu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita melakukan itu, tentu balasannya adalah seperti bagaimana Allah katakan tadi, orang yang membuka aib seseorang itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Perbincangan politik yang mengarah kepada pembunuhan karakter seseorang itu sama saja dengan membuka aib orang itu sendiri. Jadi oleh karena itu maka jauhilah, sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna aqsabul hadis, wala tajassasu wala tahassasu wala tabaghadu wa kunu ikhwana. Iyyakum wadh-dhann, waspadalah, hati-hatilah dengan dhann, prasangka buruk. Maka sesungguhnya prasangka buruk itu aqsabul hadis, paling dusta perkataan. Wala tajassasu, dan jangan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Wala tahassasu wala tabaghadu, dan jangan saling membenci, mengumbar, menyurutkan kebencian-kebencian kepada orang lain. Wa kunu ikhwana,
dan jadilah kamu semuanya sebagai saudara. Kita semuanya adalah saudara sebangsa. Oleh karena itu, calon-calon pemimpin kita, baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, ini adalah putra-putra bangsa terbaik kita. Mari kita pilih sesuai dengan nurani kita, sesuai dengan yang menurut kita baik. Oleh karena itu, janganlah kita kemudian menyebarkan fitnah, baik di dunia nyata, terlebih-lebih di dunia di media sosial yang luar biasa saat ini. Tentu ini juga menjadi perhatian pemerintah. Jadi jangan sembarangan kita mengotak-atik. Kalau dulu mulutmu harimau, tapi sekarang ini jarimu harimau. Oleh karena itu hati-hati. Ada dua persoalan penting. Mengapa ghibah itu dilarang? Tentu saja kalau kita bicara dengan diri kita, apakah kita rela kalau aib kita diviralkan? Jawabannya tentu tidak akan pernah rela kalau aib kita diviralkan, apalagi orang lain. Oleh karena itu, orang lain pun pasti sangat tidak suka kalau aibnya diviralkan. Yang kedua, kita ingat pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa orang yang menutupi aib saudaranya sendiri, orang baik itu orang Islam maupun orang lain, siapapun dia, kata Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aib kita baik di dunia maupun di akhirat. Ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Al-Haris bin Nu'man. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun nasibatun li ummati at-tiyaratu wal hasadu wa su'ul dhanni." Faqala rajulun, "Ma yudhibanna ya Rasulullah mimman hunna fihi?" Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza hasadta fastaghfirullah, wa idza dhananta fala tahaqqaq, wa idza tatayyarta fa'amdi." Ada tiga yang sering terjadi pada umat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al-tiyarah, yaitu kesialan. Yang kedua hasad. Yang ketiga suudzon atau berprasangka buruk. Salah seorang sahabat Nabi bertanya, bagaimana ya Rasulullah cara menghilangkan itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hasad fastaghfirullah. Kalau kamu melakukan hasad atau kedengkian kepada saudara kamu atau siapapun, fastaghfirullah, maka minta ampunlah saja. Wa idza dzalanta, apabila kamu berprasangka buruk kepada orang lain, baru di dalam hati, fala tahaqqaq, jangan dinyatakan, jangan diungkapkan, jangan dipiralkan. Wa idza tatayyarta fa'amdi, apabila kamu merasa ramalan kamu ada kesialan, maka laksanakanlah segala hal yang sudah kamu maksud itu sendiri. Bapak-bapak dan bapak-bapak semua hadirin yang berbahagia, tentu saja menjelang pemilu serentak, pemilihan presiden dan para calon, kita berharap pesta demokrasi yang terjadi di tanah air ini berjalan dengan baik, tidak ada para bahaya, tidak ada fitnah, tidak ada hal-hal yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan di dalam republik yang kita cintai ini. Mudah-mudahan barakallahu li Qur'anil Karim wa yafudul mustaqim wa yajzal ta'imin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واحذر من خذل المسلمين اللهم ثبت اخواننا المجاهدين في فلسطين خصوصا في غزه واحقن دماءهم اللهم عليك باليهود الصهيوني الملعون وانزل الغضب عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان